Acara ini dipersembahkan oleh kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Api tidak hanya menghanguskan pepohonan dan vegetasi, hutan, serta habitat satwa, rusak, kualitas udara memburuk, kesehatan masyarakat terancam. Sementara emisi dari kebakaran turut memperparah pemanasan global dan perubahan iklim. Dampaknya bahkan dapat meluas melampaui wilayah yang terbakar ketika asap terbawa angin dan mengganggu aktivitas masyarakat. Ancaman kebakaran biasanya meningkat ketika musim kemarau tiba, terutama di wilayah yang mengalami kondisi kering berkepanjangan. Setiap tahun, petugas pemadam, pemerintah, relawan, dan masyarakat kembali menghadapi tantangan serupa untuk menemukan sumber api, mencegah penyebaran, dan memadamkan kebakaran. Upaya pemadaman tentu penting, tetapi tidak cukup jika kebakaran terus berulang. Persoalannya bukan hanya bagaimana memadamkan api, melainkan bagaimana mencegahnya sejak awal dan memperkuat langkah mitigasi. Baik pemirsa, kita langsung saja menanyakan hal ini dengan Ahmad Nur Hidayat selaku ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Halo, selamat siang Pak Ahmad, apa kabar? Selamat siang Lintang, Assalamualaikum, kabar baik. Waalaikumsalam, kabar baik juga di sini. Pak Ahmad, kita langsung saja ke pembahasan Pak. Melihat situasi saat ini Pak, kebakaran karhutla begitu. Sini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Ada di Sumatera, Kalimantan, Papua. Namun yang jadi perhatian saat ini adalah di Kalimantan. Menurut Anda melihat karhutla yang terjadi penyebarannya sudah cukup luas. Bagaimana Anda melihat pencegahan dari pemerintah ini, mitigasinya apa sudah cukup efektif Pak Ahmad? Ya, kita mengalami situasi di mana karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan ini seperti agenda musiman ya, Lintang ya. Tapi kalau kita lihat sejauh mana efektivitas dari program pemerintah, ya kelihatan ya dalam satu hari misalkan tanggal 19 Agustus dilaporkan ada 2.789 titik hotspot dan langsung ditangani di esokan harinya sehingga tersisanya 270 hotspot. Saya kira kalau melihat dari ukuran itu ya pemerintah kelihatannya berhasil ya, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kalau tujuannya adalah memadamkan api adalah indikator keberhasilan, ya harusnya kita jangan berpuas diri. Yang harus kita lakukan adalah kita naik kelas bahwa karhutla ini jangan sampai terjadi berulang terus. Kan kita udah tahu ya sebenarnya bahwa musim kemarau setiap tahun ada, titik panas, hotspot juga setiap bisa juga kita pantau melalui satelit, ya harusnya kita bisa naik level dari sekedar memadamkan api, melakukan pencegahan yang lebih efektif begitu. Oke, naik kelas yang seperti apa sih Pak Ahmad? Kalau kita melihat tadi sempat Anda singgung juga ini seperti agenda tahunan. Kita masih menghadapi El Nino, hotspot juga terus meningkat otomatis, dan kebakaran hutan ini juga terus terjadi di setiap tahunnya. Tapi masih saja begitu ya, terdapat karhutla di mana-mana. Ini penyelesaiannya juga kalau kita sudah masuk ke musim penghujan, ini dianggap selesai. Menurut Anda seperti apa naik kelas yang harus dilakukan oleh pemerintah ini? Pak Ahmad. Ya, jadi kita jangan saja punya kalender ya pemadaman hotspot dari kebakaran hutan. Kita juga kalau kita mau naik kelas, kita juga punya kalender penanganan supaya pencegahan supaya kebakaran itu tidak terjadi. Ya setidaknya saya ada data statistik ya bahwa ini 3 tahun terakhir saja misalkan. Di tahun 2025 kita juga mengalami kebakaran, di tahun 2024 juga mengalami kebakaran ya, ada angkanya hampir 107.000 hektar ya dalam 1 tahun. Nah ini kalau kita lihat data dari 2026, baru 1 semester saja misalkan yang Agustus belum dikompilasi semua, tapi baru 1 semester Januari Juni saja kita sudah mengalami kenaikan 55% Lintang. Artinya sebenarnya ini karena situasi ya panas yang terjadi di musim kemarau ini begitu menyengat ya makin tinggi intensitasnya, wajar kebakaran hutan makin banyak, tetapi yang harus bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan mitigasi atau pencegahan yang lebih efektif. Jadi bukan lagi kepada bagaimana berapa titik api yang sudah kita padamkan, tetapi berapa luas lahan yang sudah kita cegah, begitu Lintang.
Oke, baik. Nah, kalau misalkan kita lihat juga ya saat ini Pak Ahmad, karhutla terjadi begitu ya, titik api juga sudah mulai menyebar banyak begitu ya, walaupun juga pemerintah ini sudah berhasil untuk memadamkan beberapa titik api yang ada di wilayah kebakaran karhutla di Kalimantan. Namun ini polanya juga tetap berulang ya Pak Ahmad. Ini kalau misalkan kita lihat, kalau penanganannya setiap bencana ini terlihat kalau hutan telah terbakar dulu, baru kita melakukan pencegahan atau mitigasi. Apakah semestinya pemerintah ini sudah mulai berpikir bahwa upaya sejak dini begitu ya, sebelum terjadinya kebakaran ini sudah mulai dilakukan, Pak Ahmad? Ya, sebenarnya kita sudah ada banyak perubahan ya, Lintang. Kalau kita lihat misalkan titik api, hotspot itu kita bisa pantau secara satelit. Dan ini terima kasih kepada teknologi dan juga BMKG yang sudah berinvestasi ya sedemikian canggihnya alat itu. Hanya saja kita baru bisa memantau ya. Kita juga punya data Sipongi misalkan data yang real time terhadap titik kebakaran api. Ini juga satu hal yang bagus. Artinya secara data kita sudah mumpuni. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita ini belum punya satu peta, di mana peta itu adalah peta resiko kebakaran yang komprehensif. Ya, mungkin sudah ada, tetapi belum cukup komprehensif. Artinya resiko titik-titik itu terjadi berulang kan sebetulnya bisa dibaca, Lintang. Begitu kita melihat ini adalah lahan punya resiko tinggi setiap tahun mengalami kebakaran, kan kita bisa melakukan preventif. Jadi dengan data yang sifatnya lebih mikro, kita bisa melakukan pencegahan ya di sesi-sesi yang kekeringan tinggi. Mungkin kita bisa melakukan penyiraman ya di daerah-daerah sana, terutama yang terlalu kering supaya dia menjadi lembab. Sehingga ketika misalkan yang betul-betul ekstrimnya datang ya, tanah itu sudah menyimpan cadangan airnya misalkan. Itu kan kita bisa lakukan. Nah, data yang sudah canggih ini, sudah real time ini, ya harus kita ubah menjadi peta resiko yang terjadi di lahan tersebut seperti apa. Jadi dibuat ranking 1, 2, 3, 4. Saya kira juga pola kebakarannya itu pasti di tempat-tempat yang memang biasa terjadi kebakaran di situ. Sehingga kita punya data, kita bisa lakukan mitigasi yang lebih serius. Nah, saya kira ini yang menjadi kenaikan level yang harusnya dilakukan oleh teman-teman yang menangani kebakaran lingkungan. Oke, ini juga kita harus mitigasi secara serius begitu ya Pak Ahmad ya. Lalu dengan banyaknya titik api yang di karhutla begitu ya, ini juga terjadi setiap tahunnya begitu terus berulang. Apakah semestinya pemerintah juga harus menyiapkan satuan khusus begitu Pak Ahmad untuk berfokus pada karhutla ini? Iya, kalau dibilang satuan khusus atau satgas ya pengendali kebakaran tahun 2026, saya rasa ya Lintang tidak perlu lah ada. Kita sudah punya banyak sekali lembaga, apalagi kita sedang efisiensi ini kan banyak anggaran-anggaran yang dipotong terutama di daerah. Ya seharusnya menurut saya tidak perlu dilakukan satgas. Yang perlu adalah koordinasi yang lebih masif lagi, yang lebih tersinkronisasi lagi antara berbagai stakeholder. Ya, kita punya Kementerian Lingkungan Hidup, katakanlah. Kita punya BNPB, kita punya kemudian juga pendanaan ya dari Kementerian Keuangan. Saya kira kita juga punya partisipasi masyarakat ya, BMKG belum disebutkan lagi. Itu semua bisa lakukan ya, ditambah lagi Basarnas ya yang punya kemampuan aktif cepat di lapangan juga bisa digunakan untuk memadamkan api ya. Tapi lagi-lagi jangan hanya fokus ketika ada kebakaran yang terjadi, baru kemudian kita turun dengan lintas kementerian dan lembaga. Tapi seharusnya sebelum kebakaran terjadi kita sama-sama turun juga kementerian lembaga itu untuk memitigasi. Jadi ukuran kinerja dari menurut saya yang leading sektornya adalah Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian Koordinator dari Lingkungan Hidup. Saya kira adalah bagaimana memastikan tahun 2027 kebakarannya itu lebih sedikit dibandingkan tahun 2026 meskipun cuacanya lebih ekstrim daripada 2026. Nah, saya kira ini bagaimana caranya, ya itulah policy makers kita bayar dengan menggunakan pajak kita tentang untuk berpikir keras dan bertindak kreatif begitu.
Oke, baik. Ternyata ini sinergitas antara lembaga juga ini harusnya diseriuskan seperti itu ya Pak Ahmad ya, agar kinerjanya juga biar bisa sama-sama mencari solusi agar tidak terjadi lagi karhutla yang begitu masif. Nah Pak Ahmad, ini juga dampak dari karhutla ternyata juga dirasakan tentunya ya oleh masyarakat sekitar. Banyak dari mereka juga yang terancam kesehatannya dengan kepulan asap yang begitu masif terjadi. Saya ingin tahu bagaimana tanggapan Anda melihat situasi dan kondisi masyarakat di sana, tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih melanjutkan perbincangan kita tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, kita masih melanjutkan diskusi bersama dengan Ahmad Nur Hidayat selaku ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Baik, Pak Ahmad, kita kembali melanjutkan diskusi kita. Tentunya dengan adanya karhutla ini banyak sekali dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dan salah satunya adalah bagi kesehatan mereka itu yang terancam karena kepulan asap yang begitu masif terjadi di tengah-tengah mereka. Dan juga ini dari sisi ekonomi banyak mereka juga akhirnya yang tidak memiliki pekerjaan seperti itu karena banyak sekali dampak yang dirasakan. Menurut Anda seperti apa melihat adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat karena karhutla ini, Pak Ahmad? Ya, kalau kita lihat ya, kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun itu ya, apalagi size-nya kan kita nggak bicara 1 titik, 2 titik ya. Bayangkan satu hari aja ada 2.000 titik lebih ya, Lintang. Tentunya pasti dampaknya akan berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat ya. Sosialnya ketika kabut awannya tebal ya, tentunya bepergian tidak bisa, bekerja tidak bisa, sekolah tidak bisa ya. Bahkan kita harus menyiapkan masker ya, karena pasti ISPA ya, gangguan kesehatan, gangguan pernapasan itu terjadi. Dan ketika semua aktivitas masyarakat berhenti, berapa nilai kerugian yang kita rasakan, masyarakat rasakan itu. Yang kedua, belum lagi kalau kita bicara mengenai dampak ekonominya ya. Dampak ekonominya kita lihat asap yang begitu panas ya, itu juga bisa merusak lahan-lahan perkebunan produktif masyarakat. Belum lagi kalau kita lihat berapa banyak karyawan yang kemudian tidak bekerja atau kemudian bisa lebih efisien ya bekerja di rumah. Tapi pelayanan publik kan akhirnya terhenti ya. Banyak ASN-ASN tidak bisa kerja karena ya tadi gangguan asap tadi. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya bukan hanya fenomena yang dirasakan di satu wilayah, katakanlah Kalimantan yang titik apinya banyak. Tapi sebenarnya asap ini kan tidak punya KTP, Lintang. Dia bisa saja menyeberang ke negara lain, Malaysia ya, pernah dari Sumatera ke Singapura, sehingga Singapura itu tentunya terganggu. Tidak hanya aktivitas ekonomi di sana, airport, pelabuhan, semua akan merasakan dampak yang sangat serius. Jadi ini isu lingkungan yang real ya. Kalau orang bicara lingkungan ini apa sih ya, hanya para pecinta lingkungan saja. Oh enggak, ini udah sangat memprihatinkan, dampaknya udah masuk ke dalam ruang kehidupan kita sehari-hari, sehingga kalau kita tidak tangani ya, apalagi nunggu apinya banyak dulu baru kita tangani, saya kira itu salah cara pandang gitu, Bintang. Oke, baik. Ini juga harusnya menjadi perhatian dari pemerintah ya. Dari kutipan juga ini dijelaskan bahwa Menteri Lingkungan Hidup malah justru menyalahkan bahwa ini angin lah yang menjadi penyebab dari asap, kepulan asap ini masih terjadi, Pak Ahmad. Kalau Anda melihat dari statement-statement pemerintah saat ini yang mungkin tidak melihat begitu ya dampak yang dirasakan oleh masyarakat ini, apakah perlu adanya perbaikan begitu ya dari statement yang justru ini malah mengakibatkan sentimen dari masyarakat sekitar, Pak Ahmad? Ya, kalau pemerintah atau oknum ya policy makers mengatakan ini adalah angin, cuaca, bumi, ya saya kira mereka duduk manis saja ya di rumah, nggak usah bekerja jadi pejabat publik ya, nggak usah melayani masyarakat. Ya kita tahu pastinya angin, cuaca, yang matahari sekalipun ya itu bisa berdampak ya, tetapi kita nggak boleh berhenti atau menyalahkan ya faktor alam gitu. Kan policy makers itu kan punya sejumlah sumber daya ya, baik itu birokrasi, pendanaan, chain of command. Kan kemudian kita bisa akui, oh ini akan terjadi. Apalagi ya saya kira resiko itu sudah kita prediksi sebenarnya.
El Nino akan datang. Saya kira kita sudah Januari sudah menyampaikan dan ini sudah diketahui juga bahwa El Nino ini panjang. Bahkan sampai pertengahan 2027, Anda bayangkan sekarang sudah Agustus nih, sudah jalan 3-4 bulan, ini masih panjang lagi di awal 2027. Nah, sehingga dengan informasi seperti itu kan harusnya dilakukan antisipasi. Betul. Sehingga tidak bisa lagi menyalahkan ini karena angin ya, karena matahari dan sebagainya. Itu namanya kalau menurut saya tidak kreatif ya, kalau bisa dikatakan itu bodoh ya, seperti itu policy makersnya. Yang kedua saya ingin sampaikan begini Lintang, bahwa kita nggak boleh sekedar istilahnya menjadikan kebakaran ini seolah-olah hanya isu musiman saja. Ya, kalau kita lihat catatan kemarin 2015 misalkan, itu pernah ada calon wakil presiden mengatakan bahwa harusnya kebakaran hutan itu menjadi bencana nasional. Dan kita tahu data itu kemudian yang mengatakan calon presiden itu sekarang jadi presiden. Artinya sebenarnya sudah kita lihat dari timelinenya sudah menjadi peringatan, bahkan sudah diakui bahwa ini memang punya dampak yang begitu luar biasa pada masyarakat. Tetapi lagi-lagi ya orang bisa saja berkata, orang bisa saja mengungkapkan pendapat, tetapi bukti yang saya kira yang ditunggu oleh masyarakat begitu. Oke, baik. Ini juga harusnya menjadi perhatian pemerintah ya untuk memberikan statement dan juga justru harusnya tindakan nyata yang diperlukan oleh masyarakat sekitar. Pak Ahmad, ini juga saya membaca dari kutipan Anda, tulisan Anda bahwa Karhutla ini mestinya kebijakannya dari firefighting ini menjadi fire prevention. Bisa dijelaskan seperti apa? Apakah ini juga ada upaya yang harus dilakukan dari pemerintah agar Karhutla ini tidak terjadi setiap tahunnya? Ya, kalau kita tahu ya teman-teman pemadam kebakaran biasa dengan istilah firefighting gitu ya. Mereka berkelahi, mereka berusaha memadamkan api. Nah, kita levelnya itu jangan sekedar seperti petugas pemadam kebakaran ya. Karena memang betul apinya ada ya kita harus padamkan. Ya, berbagai alat cara kita padamkan, pesawat tadi sesuai dengan gambarnya kita gunakan juga. Belum lagi rekayasa cuaca kita sudah lakukan juga. Tetapi kalau kita melihat polanya yang berulang, Lintang, harusnya kita bekerja dalam frame fire preventing. Ya. Bagaimana mencegah kebakaran ya. Saya nggak mengatakan sama sekali tidak ada kebakaran karena kayaknya itu mustahil ya untuk saat ini. Luas lahannya begitu luas luar biasa, terutama di Kalimantan, tanahnya gambut dan sebagainya. Tapi setidaknya ada ukuran yang kita bisa hitung berapa lahan yang terbakar. Harusnya menurun kalau kita sudah menggunakan paradigma fire preventing gitu. Yang berikutnya pertanyaan Anda tadi tentang bagaimana kita lakukan. Saya kira kita lakukan pemetaan risiko. Yang kedua adalah pencegahan sebelum terjadinya kebakaran. Berarti kita harus lakukan mapping case by case begitu. Dan yang ketiga saya kira kita juga butuh yang namanya dukungan pendanaan. Ya, bagaimana pendanaan kebakaran hutan ini harus dialokasikan secara serius. Ya, jangan malah diambil ya untuk membiayai program-program yang lain. Nah, saya kira di sinilah baru kita kelihatan begitu kalang kabutnya kita ketika api itu sudah membesar. Ya, kita ini kan manusia yang berakal ya. Seharusnya kita bisa memprediksi, melakukan imajinasi dan kemudian melakukan langkah. Nah, saya kira ini yang kurang ya kita lakukan. Dan yang terakhir saya kira partisipasi masyarakat. Ini juga perlu. Sekuat apapun pemerintah, kalau pemerintah tidak didukung oleh masyarakat, meskipun budgetnya besar, tentunya tidak efektif. Banyak kali kebakaran hutan itu disebabkan juga karena masyarakat yang tidak sadar, ya membakar musim kemarau, membakar untuk membebaskan lahan, atau juga ingin murah begitu ya dalam mengembangkan kesuburan tanah. Nah, itu saya kira perlu diedukasi ya. Tentunya nggak bisa masyarakat melakukan lagi kebakaran membakar lahannya untuk membebaskan lahan atau untuk menyemburkan unsur hara di dalam tanahnya. Saya kira ini yang harus dilakukan dan itu nggak bisa kita cegah, nggak bisa hanya pemerintah saja, itu harus bersama-sama dengan masyarakat. Oke, baik. Ini juga menjadi PR besar ya untuk pemerintah ya tentunya untuk membebaskan lahan juga tadi sempat Anda sampaikan Pak Ahmad, ini juga karhutla terus terjadi di mana-mana. Dan ini ironisnya Pak Ahmad, ini tentunya karhutla ini terjadi di lokasi di mana ini adalah tempat ibu kota Nusantara kita. Yang awalnya ingin diciptakan Forest City, tapi ini terjadi karhutla di mana-mana. Di Kalimantan Timur misalnya ini menjadi salah satu wilayah juga yang terdampak karhutla begitu besar. Seperti apa tanggapan Anda melihat ini? Iya, memang
agak ironi ya bahwa IKN Kota Kebanggaan apalagi sudah menjadi tagline-nya adalah Forest City dalam planningnya. Tetapi beberapa titik kebakaran itu bahkan berada di kawasan ibu kota, bahkan di inner circle-nya ibu kota begitu. Ini menunjukkan satu memang kita harus komplementatif ya, artinya jangan-jangan pemilihan kota IKN ini memang tidak tepat ya. Ini berada di areal titik api ya, bukan hanya sekelilingnya titik api, tapi juga merupakan salah satu hotspot dari titik api ya. Saya kira kalau modelnya seperti itu ya harus ada sejumlah pembenahan, terutama dalam hal ini adalah bagaimana biasanya kekeringan itu atau kebakaran itu terjadi karena air tanahnya juga ikut mengering ya. Bagaimana suplai air tanahnya itu selalu stabil. Dan saya kira ini membutuhkan berbagai usaha, effort ya, tidak hanya rekayasa hujan, tetapi juga membuat aliran-aliran air yang memadai ya di sejumlah tempat di Kalimantan. Tapi persoalannya kan ini membutuhkan anggaran gitu ya. Nah saya kira di sinilah balancingnya antara keperluan atau program-program yang lain dengan program-program yang sifatnya adalah pencegahan terhadap lingkungan, itu harus dibuat satu balancing begitu. Nah kalau kita lihat seharusnya malah kalau pemerintah serius ya dengan Forest City ataupun IKN tadi, ya pemerintah harus membuktikan diri bahwa dengan adanya IKN di tengah-tengah pulau Kalimantan itu harusnya kebakaran hutan itu semakin mereda bukan semakin meningkat. Nah saya kira itu yang PR besar kita ya. Kalau kemudian boleh kita katakan ini jangan-jangan salah program IKN ini ditempatkan di Kalimantan begitu. Baik, setuju sekali Pak Ahmad. Ini semoga juga PR-nya bisa dituntaskan oleh pemerintah mulai dari tadi pemetaan, pencegahan, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Ahmad telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Sangat inspiratif sekali dan informatif sekali perbincangan kita hari ini. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas. Selamat siang, terima kasih Lintang. Assalamualaikum. Pemirsa, Kementerian Kebudayaan resmi meluncurkan program Satu Data Masyarakat Adat. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.